Happy Good Friday, ya, selamat Jumat Agung. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah sebuah fakta sejarah. Walaupun banyak orang yang mencoba meragukan hal tersebut, tetapi saya tidak boleh bosan mengingatkan. Kematian dan kebangkitan Kristus di atas kayu salib adalah sebuah fakta sejarah. Apa maksudnya fakta sejarah? Artinya adalah kita tutup Alkitab kita pun Yesus pasti mati dan pasti bangkit. Karena kesaksian-kesaksian di luar Alkitab yang ditulis bukan oleh orang Kristen, baik sejarawan Yahudi seperti Flavius Josephus, baik orang-orang non-Yahudi, sejarawan Roma, Cornelius Tacitus, ada Lucian dari Samosata, ada banyak sekali ya. Ada traktat Sanhedrin dan lain sebagainya menuliskan bahwa Yesus itu memang betul disalib. Jadi kalau ada orang yang berkata Yesus tidak mati, pura-pura mati atau diserupakan atau lain sebagainya, orang Kristen itu jangan minder. Sebab kematian Yesus itu fakta sejarah. Kalau untuk apa dia mati dan bangkit itu keyakinan iman. Kalau orang gak percaya untuk menebus kita dari dosa, ya suka-suka dia. Itu kan keyakinan iman, urusan masing-masing. Tapi kalau soal dia mati dan bangkit, itu adalah sebuah fakta sejarah. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Kalau kita merayakan Jumat Agung ini, kita bicara tentang salib. Saya rasa ada salah satu tema penting tentang salib yang harus kita gumuli, yang harus kita pelajari. Dan ini PR bagi kita semua. Ini PR buat saya juga. Saya percaya bahwa salib adalah jalan kematian ego. Salib adalah jalan kematian ego. Salah satu, atau bukan salah satu, memang dosa tertua. Dosa pertama, dosa tertua adalah dosa keakuan atau kesombongan atau ego. Dan ini hanya bisa dikalahkan di atas kayu salib. Itu sebabnya sangat penting sekali untuk kita belajar akan hal ini, merenungkan hal ini, dan menerapkannya dalam hidup kita. Dosa tertua adalah dosa keakuan, dosa kesombongan. Malaikat yang jatuh dikarenakan hal ini. Bahkan kitab Yudas pasal 1 ayat yang ke-11 berbunyi demikian, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Jadi ada 3 spirit yang menguasai manusia di akhir zaman. Yang pertama adalah, balik ke ayat aja kalau yang tadi ya. Oke. Yang pertama adalah spirit Kain, jalan yang ditempuh Kain. Yang kedua adalah oleh sebab upah mereka menceburkan diri kepada kesesatan Bileam. Yang kedua Bileam. Yang ketiga, mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Next slide. Nah, 3 spirit ini, spirit Kain bicara egoisme, itu pernah kita bahas. Spirit Kain itu punya bahasa, am I my brother's keepers? Apakah aku penjaga adikku? Spirit Kain adalah spirit yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang gak peduli dengan orang lain. Spirit Bileam itu bicara materialisme, spirit Korah itu bicara pemberontakan. Nah, saya tidak membahas detail tentang ini ya. Ini hanya sebagai pembuka. Bahkan Paulus mengingatkan bahwa salah satu ciri manusia menjelang kedatangan Tuhan adalah dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Kita lihat, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, Paulus menempatkan ini di urutan yang paling pertama dari semuanya. Dikatakan apa? Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Lihat, this is the first list. Sebab ini memang akar dari semuanya. Kenapa manusia jadi hamba uang? Lihat, hamba uang adalah list yang berikutnya. Kenapa manusia jadi hamba uang? Karena dia ego, karena dia mencintai dirinya sendiri, karena dia tidak memikirkan orang yang lain. Makanya dia jadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri dan lain sebagainya. Tetapi mencintai diri sendiri itu dituliskan oleh Paulus dalam list yang paling pertama, yang paling bahaya. Nah begini saudara, ego dan kesombongan itu bagai pinang dibelah 2. Itu seperti satu mata koin dengan 2 sisi. Orang ego pasti sombong, orang sombong pasti ego.
Tidak ada orang sombong yang bilang saya nggak ego. Enggak, orang sombong pasti ego, orang ego pasti sombong. Nggak mungkin ada orang ego yang nggak sombong, dan nggak mungkin ada orang sombong yang nggak ego. Memang ini kembar siam yang nempel terus. Ya, ini bukan kembar identik lagi, ini kembar siam, nempel terus kemana-mana pasti bersama-sama. Ya, dan kita harus tahu dalam Alkitab Allah menentang orang sombong. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Saya buka beberapa ayat dulu sebelum kita belajar lebih lanjut. Yakobus 4 ayat yang ke-6 bilang begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak. Allah menentang orang yang sombong. Tetapi apa? Mengasihani orang yang rendah hati. Yesaya 2 ayat 11 kita lihat. Manusia yang sombong akan apa? Direndahkan. Dan orang yang angkuh, angkuh itu rum dalam bahasa Ibraninya, itu tinggi, merasa tinggi. Itu angkuh kata Alkitab. Orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Ini nih ayat-ayat bicara tentang kedatangan hari Tuhan. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum. Dengar begini, untuk menghukum semua orang yang congkak dan angkuh, yang sombong, yang ego, yang merasa tinggi. Serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Oke. Saudara, persoalannya begini, ada dua macam kesombongan. Yang pertama yang terlihat, ini mah gampang banget untuk dilihat. Ya, kita akan dengan mudah, ada orang yang hobinya flexing, kita akan dengan mudah akan lihat, ini orang sombong amat kalau kata Mandra gitu ya. Sombong amat ya, dia senang flexing. Nanti kalau foto, kalau mobilnya mobil mewah, gantungan kuncinya sengaja diselipin di atas meja biar orang tahu ini loh mobil gua. Ya. Gampang lah kita ngelihat itu ya. Dari cara jalan dia, dari cara ngomongnya, kita tahulah kalau orang sombong yang kelihatan tuh gampang banget ya. Setiap orang bisa mendeteksi. Tapi masalahnya yang sulit ini yang kedua, Bapak Ibu. Ada kesombongan yang terselubung. Ini sulit dideteksi. Karena kesombongan yang terselubung ini, dia itu kalau ngomong bisa sambil membungkukkan badan. Tonasinya juga nggak tinggi. Penampilan bisa low profile, sederhana, bisa. Tapi terselubung. Kenapa? Dalam batinnya itu loh masalahnya. Dia merasa tinggi, dia merasa kuat, dia merasa hebat, dia merasa powerful, dia rasa dia bisa atur semuanya, semua orang harus nurut sama dia. Ini masalah batinia, ini kesombongan terselubung. Jadi sekali lagi ya, ketemu orang yang sombongnya kelihatan tuh gampang, tapi ada kesombongan yang terselubung. Itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Ketika kita dalam hidup kita ini ya, kalau kita mulai merasa kita lebih hebat, lebih pintar, lebih jago, I am powerful, saya bisa atur semuanya, hati-hati. Kesombongan terselubung itu sudah menyelinap dalam hati kita. Dan Allah menentang orang-orang congkak. Saudara, Daud ini dikatakan Alkitab sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud orang yang luar biasa memang. Tapi 2 kali loh Tuhan mengkonfront Daud secara keras. Yang pertama peristiwa Batsheba, kita tahu ya. Dia nganggur, kagak ikut perang, malah ambil istri orang. Suaminya dibunuh lagi, oke Tuhan hukum dia. Tapi ada kejadian kedua yang Tuhan hukum Daud. Saat dia menghitung jumlah pasukan, dia melakukan sensus. Sebenarnya tidak ada yang salah sih dengan sensus. Sensus itu hal yang biasa pada zaman itu. Tapi itu tuh masalah yang terselubung, masalah dalam hati. Karena ketika dia sensus, dia tuh bangga banget sama jumlah pasukannya.
Ini masalah batiniah. Dia ngeliat hebat juga ya pasukan gua ya. Tapi Alkitab mencatat dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-10. Lihat ini. Coba lihat. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa melakukan hal ini. Lihat. Nah, saya mesti kasih tahu gini. Ada satu problem dengan dosa kesombongan. Ditahan aja ayat ini. Ada satu problem dengan dosa kesombongan atau dosa egoisme. Tidak ada orang yang sadar, orang sombong tidak akan pernah sadar kalau dirinya sombong. Orang egois itu juga gak pernah sadar kalau dirinya egois. Coba, yuk tanya orang yang egois, yuk ego gak? Pasti bilang enggak. Ya pasti enggak. Anda tanya orang sombong, yuk sombong gak? Enggak. Pasti enggak ada yang sadar. Makanya salah satu cara mengalahkan kesombongan atau memeriksa diri itu harus dengan cara memeriksa diri kontemplatif. Duduk di kaki Tuhan. Nah, Daud itu orang yang seperti itu. Maka ketika dia sombong, alarm dia itu jalan. Maka berdebar-debarlah hati Daud. Masih ada alarmnya. Tapi kalau orang yang gak intim dengan Tuhan, yang gak kontemplatif sama Tuhan, yang gak punya waktu kontemplate, wah udah bablas. Karena ingat ya, tidak ada orang sombong yang sadar dirinya sombong. Percayalah. Nggak ada. Semua orang sombong akan merasa dirinya tidak sombong dan baik-baik saja. Dan dengar baik ini, setiap kita punya potensi untuk yang namanya sombong. Itu sudah ada bawaan. Tapi kalau kita kontemplatif, kalau kita suka duduk diam di kaki Tuhan, Daud itu kan kalau kita lihat di Mazmur, ujilah aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, adakah jalan hidupku serong. Makanya gak aneh, waktu dia begini, dia langsung alarmnya tuh nyala, maka berdebar-debarlah hati Daud. Dia bisa sadar sendiri. Kadangkala kalau kita alarmnya lagi mati, Tuhan bisa pakai orang untuk kasih tahu. Gini ya, orang sombong, kalau ada yang kasih tahu, kamu kayaknya sombong deh. Ini kalau orang sombong langsung tersinggung dan langsung enak aja, gue nggak sombong. Ingat ya, nggak ada orang sombong yang sadar dirinya sombong. Jadi kalau ada orang langsung kasih tahu, kamu lagi sombong nih, langsung bereaksi. Enak aja, nah berarti Anda memang sombong. Loh, iya. Kalau Anda tidak sombong, Anda akan, oh terima kasih ya, kontemplasi dulu. Kan gak ada orang yang sadar dirinya sombong. Periksa dulu, kalau memang ternyata enggak, ya udah. Tapi kalau ternyata iya, ya bertobat. Tapi kalau belum apa-apa baru dikasih tahu langsung bereaksi, emang lu sombong beneran. Loh, iya kan? Karena kan kita nggak ada yang sadar dirinya sombong. Saya ini pada dasarnya orang sombong, saudara. Sombong itu penyakit dosa tertua ya. Sombong itu tidak tunggu Anda hebat, Anda kaya, enggak. Siapapun bisa sombong. Nggak punya apa-apa pun bisa sombong. Iya. Apalagi kalau udah punya kuasa, wah kalau ini nggak ditaklukkan makin menjadi, itu udah pasti. Saya pada dasarnya orang sombong, saudara. Saya sadar betul akan hal itu. Makanya Tuhan proses itu nggak sekali bisa muncul terus. Usia 22 mulai penggembalaan di Sydney, saya direndahkan banget di depan pendeta-pendeta satu kota Sydney, pendeta Indonesia. Ada seorang hamba Tuhan yang jauh lebih senior, langsung menunjuk saya depan semua pendeta Indonesia. Ini ngapain anak muda bikin gereja baru lagi? Pemberontak ya? Langsung digituin. Kamu mau saya utus ke Paris nggak? Kalau mau bulan depan berangkat. Coba bayangkan. Tapi saya sadar itu cara Tuhan memproses saya. Dan terus dalam perjalanan hidup ini kejadian sudah lama. Ya. Saya bersyukur dikelilingi oleh penatua-penatua. Mungkin saudara juga sudah lupa. Tapi saya baru ceritain ini setelah lewat 1-2 tahun.
Waktu itu sinode kita JKI ya mengalami gangguan, saudara, ya. Mulai dari Kristen progresif, pengajaran Trinitas oleh salah satu gembala GSKI. Lalu saya ceritakan itu kepada jemaat. Memang kebetulan saya yang dipanggil oleh sinode untuk menyelesaikan itu. Sampai saya yang ketikin makalahnya semua. Tapi Pastor Uli itu telepon saya. Dia bilang, Gan, kayaknya lu mulai keakuan deh. Lalu saya diam, tanya Pastor Uli. Mungkin Pastor Uli juga udah lupa, ya Bang ya. Saya belajar untuk saya tidak bereaksi langsung dan saya memikirkan, iya, kayaknya saya mulai tinggi nih. Mulai merasa hebat ini. Lalu saya bilang sama Pastor Uli, sama para penatua, saya minta maaf kalau saya tanpa saya sadar jadi sombong. Karena memang gak ada orang sombong yang sadar dirinya sombong. Makanya salah satu ciri orang sombong, mau tahu gak apa? Gak bisa dibilangin, gak bisa dengar orang. Itu persis saya dulu. Saya susah untuk mendengarkan pendeta lain khotbah. Dulu iya, hanya beberapa pendeta pilihan yang saya bisa dengar. Karena dalam sistem alam bawah sadar saya, udah selalu pikir itu gini, kalau lu gak lebih pintar dari gua, gak bakal gua dengerin lu. Ngapain gua dengerin lu? Orang lu gak lebih pintar dari gua? Tuh coba, bayangin arogannya. Tapi kalau Tuhan udah Tuhan udah bejek-bejek, asli sekarang siapapun yang khotbah saya dengerin, saya catat. Siapapun. Urusan nanti saya cuma dapat 5% atau 90% urusan belakang. Tapi saya percaya siapapun yang khotbah saya pasti dapat sesuatu, biarpun sedikit. Dan saya syukuri apa pembelajaran yang saya dapat itu, biarpun mungkin hari itu sedikit. Tapi percayalah, orang sombong itu nggak ada yang sadar dirinya sombong. Jadi kalau kita mulai dikasih tahu ya, kalau kita langsung bereaksi, enggak, gua nggak gitu. Emang kita sombong beneran loh. Memang kita sombong beneran. Nah, Daud itu intim dengan Tuhan, makanya masih punya alarm. Mengalahkan kesombongan ini ya, memang cuma bisa dengan 2 cara doang. Yang pertama tadi kontemplasi intim di hadapan Tuhan. Kita telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan, selidiki hatiku. Lihat hatiku, adakah jalan hidupku serong? Itu yang pertama jelas. Yang kedua, ini dengan kesadaran kita belajar dari Kristus. Belajar apa? Belajar merendahkan diri. Merendahkan diri itu tidak bisa refleks. Merendahkan diri itu satu kegiatan aktif yang harus kita pilih, kita putuskan, kita ambil jalan itu. Nah, kita belajar dari Yesus. Coba kita lihat Filipi 2. Kita baca pelan-pelan dari ayat yang pertama ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Lihat ini. Dengan apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ini harus sesuatu yang kita upayakan, yang kita sengaja. Nilai dunia itu mengajarkan tuh begini, ya. Kita dulu sendiri, buat orang lain sisa. Nanti kalau ada sisa baru, tapi enggak. Kalau nilai kerajaan Allah enggak. Ini kan tinggal tergantung kita mau hidup di sistem yang mana. Kalau sistem dunia ya begitu memang. Whatever the best is for me and myself. Buat orang lain sisanya saja, kalau masih ada sisa. Tapi kalau kita mau hidup dalam sistem kerajaan Allah, enggak. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri, bukannya mengabaikan diri sendiri loh, tidak. Tapi spirit sisa itu bukan spirit kerajaan Allah. Atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini yang harus diteladani oleh kita. Ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ya. Menganggap orang lain lebih utama. Ayat 5.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang kayak apa sih pikiran perasaan Kristus? Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah apa? Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tadi saya katakan apa? Merendahkan diri. Itu satu tindakan dengan kesadaran hasil dan apa kita putuskan untuk kita melakukan itu. Merendahkan diri itu harus kesadaran. Yang walaupun dalam kesetaranya dengan Allah, tetapi tidak menganggapnya sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi justru mengambil rupa seorang hamba. Walaupun Yesus tahu siapa dia, prainkarnasinya firman Allah, dia putuskan menambahkan natur manusia menjadi hamba, mengambil posisi di bawah hamba. Menjadi keset. Hamba itu juga berarti doulos itu keset. Keset pasti di bawah, nggak ada keset yang di atas meja. Tidak ada yang lebih bawah dari keset. Ya. Kecuali saudara lagi taruh kunci, diumpetin di bawah keset. Ya. Tapi keset itu naturnya tuh di paling bawah. Yesus memutuskan untuk ambil, dia tahu siapa dirinya, tapi dia memutuskan mengambil tempat yang paling bawah. Itu merendahkan diri. Itu kesadaran. Merendahkan diri beda dengan rendah diri. Kalau merendahkan diri tahu identitasnya, tapi dia memutuskan ke bawah. Kalau rendah diri nggak tahu identitasnya. Makanya selalu bilang, saya hanya seonggok daging yang nggak berguna, debu tanah, rembahan, dan saya cuma remahan rengginang, cacing kermi. Itu rendah diri. Dia taruh dirinya di bawah karena dia nggak tahu siapa dirinya. Kalau merendahkan diri, enggak. Dalam semua kekuatan yang Anda punya, fasilitas yang kau punya, kepandaian yang kau punya, we choose ourselves untuk ambil di paling bawah. Kenapa? Hanya hamba yang bisa melayani. Kalau kita masih di atas, kita nggak bisa melayani. Makanya selalu, always. Ini saya teriak dulu sama diri saya sendiri. Ucapan apapun dari orang lain, kalau masih bisa membuat saya tersinggung, itu alarm kuat langsung dalam diri saya. Kamu kurang merendahkan diri. Karena kalau kita udah ada di paling bawah, kita nggak bisa direndahin lagi. Udah di paling bawah, gimana dibanting lagi. Tapi kalau masih tersinggung, berarti kurang bawah taruhnya. Udah bawah sih, tapi masih ada gap. Jadi tolong dibawahin lagi dikit ya. Sampai gapnya itu nggak ada. Ya. Ini susah. Tapi kalau mau ikut Yesus, kata Yesus bilang apa? Sangkal diri, pikul salib. Pak, Bu, sangkal diri itu ya bicara kehancuran ego, mau bicara apa lagi? Kehancuran keakuan, makanya sangkal diri. Memang ini dosa tertua yang harus dikalahkan dulu. Dan ini harus tindakan aktif kita atas kesadaran kita, kita memilih. Makanya saya mau bilang gini ya, melayani itu bukan soal status, tapi soal sikap hati kita. Sikap hati kita ambil di paling bawah nggak? Oh ya, status bisa pendeta, bisa apapun itulah statusnya. Tapi belum tentu punya sikap hati yang melayani. Ya. Status bisa pendeta, tapi belum tentu jadi hamba. Kalau nggak punya sikap hati melayani. Mau punya sikap hati melayani, ya siap jadi doulos. Siap jadi keset. Ambil bagian dalam pelayanan gereja tuh gampang. Saudara tinggal ngomong sama saya, ngomong sama penatua, ngomong sama diaken atau siapapun. Saya mau ikut dong ambil bagian dalam pelayanan, itu mah gampang. Yang susah ini punya sikap hati hamba, ini yang susah. Kalau cuma terlibat dalam kegiatan pelayanannya sih itu gampang, siapapun bisa. Tapi kalau punya sikap hati yang melayani itu beda. Kenapa? Ego, keakuan harus sambil dihancurin terus.
Dan ini nggak proses sekali, karena bisa terus muncul. Kayak main game gitu loh, muncul gebuk gitu. Lama-lama kalau kesadarannya makin terbangun, munculnya makin jarang. Kalau arogan ya muncul terus dan gak pernah digebuk, lama-lama makin gede egonya. Ya kalau udah gitu percuma, yuk boleh punya jabatan setinggi apapun dalam kegiatan rohani, tapi gak ada nilainya di hadapan Tuhan. Percayalah, gak ada nilainya. Jadi melayani bukan soal status tapi sikap hati. Mengambil bagian dalam pelayanan gerejawi itu mudah, tapi punya sikap hati melayani itu sulit. Sampai ego dapat dimatikan. Dan saya harus katakan, tidak ada cara lain yang lebih baik untuk Tuhan memproses kesombongan kita adalah dengan menemukan kita peristiwa-peristiwa di mana kita harus direndahkan memang. Ya. Seriously, tidak ada cara lain, itu yang terbaik. Karena kalau kita belum menjumpai peristiwa itu, ya kita mana tahu prakteknya, kita tuh masih ego atau enggak, masih sombong atau enggak, masih merasa tinggi atau enggak. Ini bukan soal siapa benar siapa salah. Tapi praktek kehidupan itu saat Tuhan mengizinkan kita. Kalau orang egonya sudah dihancurkan, ya, itu semua kebutuhan akan validasi, semua itu akan rontok pelan-pelan. Banyak persoalan kita itu karena ego kita tuh terlalu gede. Nah, sebelum kita masuk dalam perjamuan, saya mau tutup dengan ini. Kita mau belajar dari Petrus, saudara. Seorang rasul yang luar biasa. Petrus itu ketuanya para rasul. Petrus itu ketuanya para rasul. Coba kita lihat dulu, kita akan baca beberapa ayat. Ya. Saya minta saudara simak ini. Matius 16 ayat 17 sampai 19. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Menyatakan apa? Satu kali Yesus tanya, menurut kamu siapa aku ini? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang ini, itu. Tapi oleh tuntunan Roh Kudus, Petrus bilang, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus bilang itu, bukan manusia yang menyatakan, melainkan Bapakku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Nama dia sebenarnya Simon. Atau Kefas. Kefas itu nama Yunani, Simon itu nama Ibrani. Petrus itu dikasih sama Tuhan. Sesuai dengan karakter dia juga, Petrus tuh orang yang keras. Bayangkan, di Taman Getsemani, main tebas kuping orang aja coba tuh. Ini kan orang nih brutal, saudara. Brutal, barbar, berani. Ya, memang itu Petrus. Meletup-letup, impulsif, itu Petrus. Maka kalau saudara nanti baca sendiri ya. Misalnya, waktu wanita-wanita setelah tahu kubur kosong, kasih tahu murid. Wah, Petrus lari paling kencang. Petrus tuh begitu, ketemu Yesus jalan atas air, dia yang nyemplung duluan. Ya memang karakternya gitu, berani. Kalau di psikologi dia ini orang D pasti. Orang dominan Petrus ini. Ya. Tapi coba kita lihat. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku. Lihat, akunya besar. Jemaatku besar. Dan Allah mau tidak akan menguasainya. Nah, ini cerita aja sedikit ya. Ini yang membuat kita berbeda dengan kakak tua kita, saudara-saudara Katolik. Ya. Kalau saudara Katolik melihat ayat ini, engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Jadi Petrus menjadi dasar gereja. Makanya paus pertama itu adalah Petrus. Memang kebetulan Petrus adalah rasul pertama yang menginjakan kaki di kota Roma. Nah, tetapi orang-orang non-Katolik menilainya bahwa engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yang dimaksud bukan pribadi Petrusnya, tetapi pengakuan Yesus adalah Mesias itulah yang menjadi dasar gereja. Ya, kita nggak usah pusing ya dengan apa perbedaan tafsir ya. Tapi kenyataannya nanti saya akan tunjukkan bahwa Petrus itu memang ketua para rasul, saudara. Ya. Nah, lalu perhatikan ini.
Aku huruf gede, Tuhan akan mendirikan jemaatku. Makanya jujur, kalau saya secara pribadi, saya nggak nyaman. Kalau saya dibilang misalnya, saya salah satu founder gereja, enggak. Menurut saya gereja itu Tuhan yang dirikan. Saya lebih cocok disebut sebagai salah satu perintis. Gereja itu harus Tuhan yang dirikan. Foundernya itu hanya Yesus. Di atas batunya, aku akan mendirikan, Yesus yang dirikan. Nah, kita manusia dipakai untuk merintis. Komunitas ini Tuhan pakai beberapa orang untuk merintis, untuk memulai. Tapi yang mendirikan siapa? Tuhan sendiri. Aku mendirikan jemaatku, jemaat Tuhan, huruf besar. Makanya saya bingung kalau gereja berantem, rebutan jemaat dan lain sebagainya ya. Ini jemaatnya jemaat Tuhan, bukan jemaat kita. Makanya kunya huruf besar, bukan huruf kecil. Oke, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu, konteks sempit ayat ini, kepada Petrus, akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di sorga. Konteks luasnya, gereja diberikan kuasa, konteks sempitnya Petrus diberikan otoritas sama Tuhan. Apa yang kau ikat, apa yang kau lepas, itu adalah bahasa yang umum pada saat itu untuk bicara tentang otoritas. Jadi Tuhan sendiri yang memang mengordain Petrus untuk Petrus jadi ketua para rasul. Hal ini bisa kita buktikan. Saya akan tunjukkan beberapa ayat. Misalnya peristiwa pemilihan pengganti Yudas di Kisah Rasul 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Siapa yang berdiri? Petrus. Ini lagi ngomongin pengganti Yudas. Yang kedua, peristiwa Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Lihat ya, semuanya Petrus. Karena dia memang ketuanya, dia yang paling dominan memang. Yang ketiga, peristiwa konsili gereja pertama. Jadi ketika gereja ada masalah dulu ya, khususnya tentang pelayanan yang dilakukan Paulus oleh Barnabas, permasalahannya adalah apakah legalisme Taurat harus diimpos kepada orang-orang non-Yahudi atau tidak. Menurut Paulus tidak usah. Menurut orang Kristen Yahudi yang ada di Yerusalem harus. Maka gereja berkumpul, mengadakan konsili. Nah coba lihat ayat 6-7. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Soal apa? Soal yang tadi saya katakan. Ayat 7, sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata, lihat ya Petrus semua, lihat ya Petrus semua. Tapi tahu nggak saudara, sebelum Petrus melakukan semua ini, berfungsi sebagai, ini boleh dikatakan dalam tanda petik, orang nomor 1 di gereja mula-mula. Tuhan hancurkan egonya Petrus. Dijejek-jejek dulu sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Petrus bisa sadar. Tuhan mempersiapkan Petrus bahwa memiliki sikap kehambaan sebelum ia menjadi pemimpin gereja Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada Petrus bahwa memimpin umat Tuhan itu karena pemilihan dan pengurapan Tuhan. Bukan karena kehebatan dia. Saudara mau tahu gimana cara Tuhan menghancurkan egonya Petrus? Tuhan hancurin habis-habisan saat peristiwa perjamuan malam terakhir. Itu dicatat di Yohanes pasal 13. Ada gambarnya? Nanti saudara bisa lihat, ini replikanya. Ini Anson punya, thank you Anson. Tadi udah sampai dia balik lagi. Saudara beberapa saat yang lalu, dunia Kristen dihebohkan dengan Da Vinci Code. Terus orang pada heboh sendiri, wah jangan-jangan benar nih si Da Vinci Code. Itu kalau orang yang tahu sejarah ya, ngelihat Da Vinci Code ketawa. Mejanya aja salah, susunannya salah. Kata-kata kalau ada lukisan perjamuan kudus di rumah saudara, saya harus terus terang, itu salah. Itu ciptaannya bule. Sebab yang asli itu seperti replika ini. Letter U, nggak ada meja sejajar Yesus di tengah, ini bukan bule. Itu di Eropa mungkin.
Tapi kejadian di Timur Tengah zaman Yesus nggak begitu. Mejanya bentuknya begini. Dan Yesus tuh di sini. Ini Yesus. Ini sama ini persis sama ya. Yesus itu di sini. Hostnya selalu di sini. Orang terdekat itu di kanan kiri. Makanya Ibu Yohanes dan Yakobus bilang sama Yesus, Guru, anakku di samping kanan kiri dong. Nah, itu. Karena itu orang paling penting. Itu di sini. Nah, orang yang paling less important itu ditaruh di sini. Siapa yang ditaruh di sini? Siapa? Lihat ya, Yesus sengaja. Ini ketua para rasul, boleh. Begitu masuk ruang perjamuan, coba direka ya. Pet, duduk situ. Di tempat yang paling tidak terhormat. Saya yakin ada gejolak dalam perasaan Petrus. Gile. Gue yang paling penting. Peristiwa inaugurasi ketemu Musa Elia aja gue yang diajak. Masa gue di situ? Ini diacak tempat duduknya sengaja. Dan Tuhan sengaja, Petrus, kamu memang akan jadi pemimpin paling utama. Tapi egomu harus aku hancurkan dulu. Kalau enggak, kamu enggak bisa mimpin. Maka tadi saya bilang ya, cara paling baik untuk menghancurkan kesombongan kita, Tuhan harus perhadapkan dengan peristiwa-peristiwa di mana kita dijejek habis, direndahkan. Petrus sengaja, Tuhan in purpose taruh Petrus di situ. Tapi Yesus pemimpin yang kasih teladan. Harusnya yang membasuh kaki itu yang duduk di sini. Tapi Tuhan habis dudukin Petrus di situ, Tuhan bangun langsung, ambil itu, Tuhan yang basuh semua. Sebagai host dia yang basuh. Dia yang kasih teladan dulu. Tuhan gak cuma suruh Petrus duduk paling pojok, harusnya Petrus yang ngebasuh, karena dia yang duduk di situ. Tapi Tuhan kasih contoh. Tuhan yang ambil pembasuhan. Petrus yang dihajar egonya sama Tuhan. Sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan masih ingatkan lagi di Yohanes pasal 21. Aku berkata kepadamu, ayat 18, sesungguhnya Petrus, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Engkau masih bisa semaunya, bisa turutin egomu. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu. Orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Egomu sudah habis, sudah dihancurkan. Dan kalau kita teliti baca Alkitab, kita bisa melihat buah seorang Petrus yang begitu berani, gigih, arogan, sombong, tapi Tuhan hancurkan. Saudara bisa lihat peristiwa pertama dalam Galatia 2 ayat 11-14, nanti baca di rumah. Petrus ditegur Paulus. Saat itu Paulus itu junior banget. Petrus pemimpin para rasul ditegur sama Paulus. Petrus tidak marah. Petrus tidak tersinggung. Petrus terima teguran itu. Ya. Orang itu kalau udah gak bisa dibilangin, udah gak bisa ditegur, maunya cuma tegur orang, hati-hati. Allah menentang orang congkak. Petrus menghasilkan buah pertobatan yang nyata. Lalu peristiwa kedua, coba lihat sebentar, Galatia 2 ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka, apa coba? Yakobus, Kefas itu Petrus, dan Yohanes. Kalau saudara membaca di kitab Kisah Para Rasul, selalu nama Petrus itu di depan. Tapi ada beberapa sejarawan dan penafsir, memang Yakobus kemudian menjadi begitu dominan di gereja Yerusalem. Dalam tanda petik, dia seperti men-take over kekuasaan itu. Ini bukannya dia jahat dan memberontak, enggak. Karena memang dia punya pengaruh yang sangat kuat. Kemudian Petrus lebih banyak keluar Yerusalem, Petrus menabiskan uskup-uskup untuk melayani di berbagai kota sampai dia jalan sampai ke Roma. Lihat, orang
yang egonya, kesombongannya sudah dihancurkan sama Tuhan. Seakan-akan ya, kekuasaan berpindah pun dia tenang. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Saudara, saya berdoa, di momen Jumat Agung ini, kita renungkan salib jalan kehancuran ego kita. Kalau kita nggak merenung kontemplasi di hadapan Tuhan dan kita memutuskan untuk mengambil tempat sebagai hamba, kita nggak bisa mengalahkan yang namanya ego dan kesombongan. Kalau kita punya komitmen itu, saya percaya ada anugerah Tuhan, ada energi ilahi yang Tuhan berikan supaya kita sanggup menjalaninya. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena roh Tuhan. So, jangan sombong, selamat memikul salib dan menyangkal diri. God bless you all.